Hai, sekarang kita belajar Kerajaan Kediri. Setelah Mataram kuno runtuh, Raja Airlangga mendirikan Kerajaan Kahuripan sekitar tahun 1019 sampai 1042. Selama beberapa tahun, Kerajaan Kahuripan tidak terdengar kiprahnya. Kemudian, pada tahun 1116, Kerajaan Kahuripan muncul menjadi kerajaan baru bernama Kerajaan Kediri. Kerajaan Kediri terletak di tepi Sungai Brantas, Jawa Timur. Pusat kerajaannya di Daha, sekitar kota Kediri sekarang. Raja yang terkenal dari Kerajaan Kediri adalah Raja Jayabaya. Jayabaya dikenal karena kepemimpinan politiknya, sifatnya yang merakyat, memiliki visi masa depan, dan ramalan yang dibukukan dalam Jongko Joyoboyo. Kerajaan Kediri juga pernah berjaya pada masa pemerintahan Raja Kameswara. Kehidupan ekonomi Kerajaan Kediri dapat diketahui melalui kronik-kronik Cina yang menyebutkan Kediri menghasilkan banyak beras. Barang-barang dagangan laku di pasaran seperti emas, perak, daging, kayu cendana, pinang, dan gerabah. Telah menggunakan uang yang terbuat dari emas sebagai alat pembayaran. Pajak rakyat berupa hasil bumi. Agama yang dianut adalah agama Hindu Siwa. Meskipun begitu, masyarakat Kediri tidak menganut sistem kasta. Seperti disampaikan dalam kitab Lubdaka, tinggi rendahnya martabat seseorang tidak ditentukan oleh dasar keturunan dan kedudukan, tetapi berdasarkan tingkah lakunya. Salah satu peninggalan sejarah yang terkenal adalah Candi Panataran yang terletak di lereng Gunung Kelut, Desa Panataran, Blitar, Jawa Timur. Peninggalan berupa prasasti, yaitu Prasasti Sirah Keting, Prasasti Tulung Agung, Prasasti Ngantang, Prasasti Jaring, dan Kamula. Runtuhnya Kerajaan Kediri terjadi pada masa kekuasaan Raja Kertajaya, dikisahkan dalam kitab Pararaton dan Nagara Kertagama. Pada tahun 1222, Kertajaya dianggap telah melanggar agama dan memaksa Brahmana menyembahnya sebagai dewa. Kaum Brahmana lalu meminta perlindungan Ken Arok. Ken Arok yang bercita-cita memerdekakan Tumapel mencetuskan perang antara Kerajaan Kediri dan Tumapel di dekat Desa Gantar. Keberhasilan Ken Arok mengalahkan Kertajaya menandai runtuhnya Kerajaan Kediri yang kemudian menjadi kekuasaan Tumapel atau Kerajaan Singasari. Kerajaan Singasari. Kerajaan Singasari atau Kerajaan Tumapel adalah sebuah kerajaan Hindu-Buddha yang terdapat di Jawa Timur. Berdiri tahun 1222 dan runtuh tahun 1292. Kerajaan Singasari didirikan oleh Sri Rangga Rajasa atau biasa disebut Ken Arok. Lokasi pusat kerajaan ini diperkirakan berada di daerah Kecamatan Singasari, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur. Sejarah berdirinya Kerajaan Singasari berkaitan erat dengan Ken Arok. Kitab Pararaton menyebut Tumapel awalnya adalah sebuah daerah bawahan Kerajaan Kediri. Ken Arok memberontak pada pemerintahan Kediri di wilayah Tumapel dan dia berhasil membunuh Bupati Tumapel yaitu Tunggul Ametung.
Ken Arok kemudian menikahi istri Tunggul Ametung yang bernama Ken Dedes yang saat itu sedang mengandung. Anak Ken Dedes dan Tunggul Ametung ini kemudian diberi nama Anusapati. Selain Ken Dedes, Ken Arok mempunyai satu istri lagi yang bernama Ken Umang yang kelak melahirkan anak laki-laki bernama Panji Tohjaya. Pada tahun 1222, Ken Arok mendirikan kerajaan Singasari dan berhasil menghancurkan kerajaan Kediri yang saat itu dipimpin oleh Raja Kertajaya. Setelah 5 tahun menjadi Raja Singasari, pada tahun 1227, Ken Arok dibunuh oleh Anusapati. Anusapati pun menjadi Raja Singasari. Kemudian Anusapati dibunuh oleh Panji Tohjaya dan menjadi raja berikutnya. Akan tetapi kekuasaan Tohjaya pun jatuh karena pemberontakan Ranggawuni. Pada tahun 1254, Ranggawuni mengangkat anaknya yang bernama Kertanegara menjadi putra mahkota. Pada tahun 1268, Kertanegara diangkat menjadi raja. Kertanegara dikenal sebagai Raja Singosari yang memiliki kecakapan dan kemampuan baik dalam memimpin. Terbukti dari kebijakan yang dilakukan pada bidang politik, agama, dan pemerintahan. Gagasan politik untuk menyatukan pulau-pulau di luar Jawa agar tunduk dalam suatu kepemimpinan merupakan gagasan yang dimiliki oleh Kertanegara. Masyarakat Singasari terdiri dari 2 kelas utama, yaitu kelas atas, keluarga raja dan bangsawan, dan kelas bawah, rakyat jelata. Selain itu, ada juga kelompok tetua agama, baik dari Hindu maupun Buddha. Kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat Singasari sangat dipengaruhi oleh kepemimpinan rajanya. Kehidupan ekonomi saat zaman kerajaan Singasari tergolong cukup maju, karena letaknya yang strategis, yaitu berada di lembah Sungai Brantas. Hal ini menjadikan tanah yang ada di kawasan tersebut menjadi sangat subur. Oleh karena itulah, mayoritas masyarakatnya bermata pencaharian sebagai petani. Beberapa peninggalan dari kerajaan Singasari adalah Candi Kidal di Desa Rejo Kidal, Tumpang, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Candi Jago di Tumpang, Kabupaten Malang. Arca Dwarapala di Desa Candi Renggo, Singasari, Kabupaten Malang. Prasasti Singasari ditemukan di Singasari, Kabupaten Malang. Sekarang disimpan di Museum Gajah, Jakarta. Keruntuhan kerajaan Singasari ditandai dengan kematian Kertanegara yang merupakan raja terakhir dari kerajaan ini. Kematian Kertanegara disebabkan oleh serangan dari Jaya Katuang pada tahun 1292 yang menjadi penanda berakhirnya agenda politik kerajaan Singasari. Kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit berdiri sekitar tahun 1293 dan runtuh pada tahun 1527. Kerajaan Majapahit terletak di selatan Sungai Brantas, tepatnya di Kecamatan Trowulan. Pusat pemerintahannya diperkirakan di sekitar Mojokerto, Jawa Timur. Kerajaan Majapahit didirikan oleh Raden Wijaya, menantu Kertanegara yang merupakan raja terakhir kerajaan Singosari. Raja-raja yang pernah memerintah di kerajaan Majapahit adalah Raden Wijaya, Jayanagara, Tribuwana Wijaya Tunggadewi, Hayam Wuruk,
Wikramawardhana, Suhita, Kertawijaya, Raja Sawardhana, Girisawardhana, Suraprabawa, Girindrawardhana. Masa kejayaan Kerajaan Majapahit dicapai pada tahun 1350 sampai 1389. Raja Majapahit yang memerintah pada saat itu adalah Raja Hayam Wuruk dan Mahapatinya Gajah Mada. Pada zaman Hayam Wuruk, tata pemerintahan Kerajaan Majapahit teratur dan cermat. Hayam Wuruk bersama Mahapati Gajah Mada mampu menyatukan kerajaan-kerajaan di seluruh Nusantara sampai ke Semenanjung Malaka termasuk Singapura. Hubungan dengan negara-negara tetangga seperti Thailand, Myanmar, Champa, Tiongkok, India, dan Kamboja juga terjalin cukup baik. Tokoh sejarah yang terkenal pada masa Kerajaan Majapahit adalah Hayam Wuruk dan Gajah Mada. Gajah Mada terkenal dengan Sumpah Palapa. Ia bertekad ingin menyatukan Nusantara di bawah naungan Majapahit. Sumpah Palapa ditemukan pada teks Jawa Pertengahan Pararaton. Keruntuhan Majapahit berawal dari meninggalnya Hayam Wuruk dan Gajah Mada. Para penggantinya tidak secakap Hayam Wuruk dan Gajah Mada. Namun, ada beberapa penyebab lain kemunduran Kerajaan Majapahit, yaitu 1. Perang Parakrek, yaitu perang saudara antara Wikramawardhana dan Bre Wirabumi pada tahun 1401 sampai 1406. 2. Mulai kuatnya pengaruh agama Islam di pesisir Jawa, yaitu berdirinya Kerajaan Demak. Peninggalan dari Kerajaan Majapahit adalah kitab-kitab. 1. Kitab Negara Kertagama ditulis oleh Mpu Prapanca. Kitab ini menceritakan tentang keadaan Keraton Majapahit pada masa pemerintahan Hayam Wuruk dan juga mengabarkan kematian Patih Gajah Mada. 2. Kitab Sutasoma ditulis oleh Mpu Tantular. Kitab ini mengandung ajaran toleransi antar agama, terutama antara Hindu Siwa dan Buddha. Kutipan dari kitab Sutasoma menjadi semboyan nasional Indonesia, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. 3. Kitab Arjuna Wiwaha yang ditulis oleh Mpu Kanwa. Kitab ini menceritakan seorang Arjuna yang bertapa di Gunung Mahameru. Ia sedang diuji oleh para dewa. Selain karya sastra berupa kitab, peninggalan dari Kerajaan Majapahit adalah sebagai berikut. 1. Candi Brahu terletak di Desa Bejijong, Trowulan, Mojokerto. Pada masanya, candi ini digunakan sebagai tempat pembakaran jenazah raja-raja Majapahit. 2. Candi Ringin Lawang terletak di Desa Jatipasar, Trowulan, Mojokerto. Candi ini terbuat dari bata merah dan berbentuk seperti sebuah pintu gerbang. Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya adalah kerajaan bercorak agama Buddha paling terkenal di Nusantara. Kerajaan Sriwijaya mulai berdiri pada abad ke-7 dan runtuh pada abad ke-14. Lokasi ibu kota Kerajaan Sriwijaya berada di kota Palembang di muara Sungai Musi. Dalam bahasa Sanskerta, Sri artinya gemilang atau bercahaya. Wijaya artinya kemenangan. Jadi bisa disimpulkan Sriwijaya artinya kemenangan yang gemilang. Kerajaan Sriwijaya menjadi pusat persebaran agama Buddha Mahayana di Asia Tenggara. Buktinya, berdiri perguruan tinggi agama Buddha dengan guru besarnya Sakya Kirti dan Dharmapala.
Bahkan musafir asing dari Tiongkok sebelum ke Nalanda Benggala singgah terlebih dahulu di Sriwijaya untuk belajar kepada kedua guru besar tersebut selama 10 tahun dari tahun 885 sampai 895. Kerajaan Sriwijaya maju pesat menjadi kerajaan maritim yang kuat dan dapat bertahan selama 1,5 abad. Puncak kejayaan kerajaan Sriwijaya terjadi pada abad ke-8 dan ke-9 ketika diperintah oleh Raja Bala Putradewa. Kebesaran kerajaan Sriwijaya mulai mengalami kemunduran sejak abad ke-11. Akhirnya, abad ke-14, kerajaan Sriwijaya benar-benar runtuh akibat serangan kerajaan Majapahit. Peninggalan sejarah kerajaan Sriwijaya yaitu Candi Biaro Bahal di Desa Bahal, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, dan Candi Muara Takus di Desa Muara Takus, Kabupaten Kampar, Riau.